Oke, kembali lagi di channel ini. Di sini kita akan membahas mengenai apa saja resiko yang harus diketahui sebelum Anda memulai berinvestasi di bursa saham. Oke, ketika kita menghadiri seminar sebuah lembaga saham, pertama biasanya yang dibahas itu adalah keuntungannya terlebih dahulu, dan kenapa tidak dibahas mengenai resiko terburuknya juga langsung. Maka di video ini kita akan membahas mengenai resiko-resiko dalam berinvestasi saham bagi pemula, supaya kita tidak terlalu mengambil keputusan yang gegabah yang berujung pada kekecewaan dan penyesalan nantinya ya. Resiko-resiko ini juga sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dari para pelaku investor atau trader ternama sekalipun. Nah, apa saja resiko yang perlu diketahui? Dan semoga nanti video ini bisa bermanfaat terutama bagi para pemula yang sedang akan mutusin trading atau investasi jangka panjang. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe untuk dapat mengikuti notifikasi di channel ini. Oke, untuk resiko yang pertama ada capital loss atau kerugian dana. Ini adalah kondisi di mana harga jual sebuah saham lebih rendah daripada harga belinya. Ini merupakan resiko yang sering terjadi dan ringan ya. Kita ambil contohnya saja dari capital loss. Ada seorang investor membeli saham Telkom di akhir tahun 2019 dengan harga 4 ribuan per lembar saham sebelum pandemi. Karena adanya pandemi, harga saham Telkom tersebut turun hingga mencapai 2.600 di akhir tahun 2020. Dan investor saham tersebut gelisah, akhirnya menjual atau cut loss saham Telkom itu di harga 2.600-an. Maka dia mengalami kerugian itulah yang disebut sebagai capital loss. Capital loss ini merupakan hal yang wajar. Trader atau investor ternama sekalipun juga sering yang namanya capital loss. Nah, untuk mengatasi capital loss ini ada beberapa cara, yaitu memasang stop loss dari kerugian modal. Misalnya Anda mampu menanggung kerugian mencapai 35% dari modal beli awal sesuai kemampuan menanggung rugi Anda ya. Kemudian cara yang kedua yaitu tambah dana supaya harga yang kita beli di awal bisa terakumulasi. Yang kita dapat di harga 4.000 di saham Telkom tadi ya dengan modal 10 juta, dan ketika saham turun di harga 2.600 maka kita akan tambah dana lagi 10 juta ya. Harga yang kita miliki di awal kan 4.000, otomatis terakumulasi di harga 3.300. Jadi harga yang kita miliki yaitu 3.300. Tapi membuat modal kita bengkak ya. Sebaiknya kita pelajari dulu dan membuat planningnya dulu ya. Misalnya jika kita punya dana 100 juta yang 50% untuk investasi, 25% untuk trading, 25% nya lagi untuk dana jaga-jaga. Nantinya Anda bisa planning sendiri nantinya sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing, sesuai dengan budget Anda masing-masing ya. Risiko yang kedua yaitu suspensi. Suspensi adalah penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor, misalnya sebuah saham yang bergerak terlalu tinggi atau terlalu rendah di waktu yang singkat. Kemudian adanya penyalahgunaan dana IPO oleh perusahaan, gagal bayar hutang, ada kesalahan dalam pencatatan data. Ini merupakan resiko yang agak berat lagi ya dari capital loss, karena pada saat sebuah saham disuspensi, investor saham tidak dapat melakukan transaksi selama pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu terselesaikan. Resiko ini juga sama persis seperti saham yang sepi ya, sulit dijual. Resiko dari suspensi dan saham sepi ini resikonya sama, tapi penyebabnya berbeda. Yang satunya gak ada pembeli, yang satunya memang dihentikan oleh bursa. Seperti contoh dari suspensi yaitu saham maba, karena perusahaan ini belum menerbitkan laporan keuangan sama sekali sejak kuartal pertama tahun 2020, maka dia diskor oleh bursa. Lama suspensi ini tergantung dari perusahaan tersebut bisa menyelesaikan pelanggarannya. Kemudian untuk contoh saham yang sepi itu ada LT, contohnya saja ya. Banyak yang mau jual tapi tidak ada yang beli ya. Jadi mereka menunggu yang beli. Gak tahu sampai kapan ada yang beli ya. Dan ini merupakan resiko yang sama dari suspensi dan sepi ya, saham yang tersuspensi dan saham yang sepi tidak ada yang beli. Suspensi saham tersebut dapat berlaku selama beberapa hari, bulan, tahun sesuai berat pelanggaran yang mereka buat, dan tergantung dari lama mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut. Untuk yang sepi tergantung dari pembeli juga ya, mau beli atau tidak tergantung dari seberapa menarik mereka perusahaan tersebut di mata masyarakat. Saat sebuah saham disuspensi, bursa saham akan merilis pengumumannya yang ditayangkan di situs resminya.
Resiko investasi saham berupa suspensi ini jarang dialami oleh perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang jumbo. Maka pilihlah saham yang bagus-bagus ya. Maka untuk mengatasi resiko ini sebaiknya kita invest di saham yang kapitalisasi pasar big cap ya. Contohnya saja di saham yang terdaftar di LQ45, dan jangan berburu-buru di saham yang baru IPO, dan ketahui di segi fundamental atau teknikal. Nah, itu salah satu caranya ya untuk mengatasi suspensi ini. Kemudian yang terakhir ada likuidasi, merupakan resiko paling berat. Resiko investasi saham ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor saham tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam kondisi ini, pemegang saham adalah pihak yang mendapatkan giliran terakhir untuk mendapatkan haknya setelah perusahaan memenuhi kewajiban kepada pihak lain seperti kreditur. Secara teori, pemegang saham akan mendapatkan sisa dari haknya yang dimiliki oleh perusahaan setelah perusahaan tersebut menyelesaikan kewajiban. Namun apabila tidak ada sisa lagi, pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Saham yang dilikuidasi berujung akan di delisting di bursa. Dan delisting itu ada dua jenis, yaitu delisting sukarela dan delisting paksa. Untuk contoh delisting sukarela itu ada saham Aqua yang terdelisting di bursa. Nah, saham ini memang ingin mendelisting sahamnya dan mau membeli lagi saham yang dimiliki oleh investor publik. Ini merupakan resiko yang agak tidak terlalu berat ya, karena saham yang akan dibeli kembali oleh pihak perusahaan. Oke, untuk contoh yang berat itu ada saham PT Sigma Gold Inti Prakarsa atau TPMI. Emiten ini didepak dari bursa setelah lebih dari 2 tahun. Saham ini terlambat menyampaikan laporan keuangannya dan resmi di delisting di tahun 2019 lalu ya. Ada juga PT Sekawan Intri Pratama atau SIAP yang didepak pada 17 Juli 2019. Saham SIAP sudah disuspend sejak 9 November 2015 ya, sudah lama disuspend. Ada pula PT Barajaya Internasional Tbk yang didelisting karena adanya peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Hal yang paling berat, resiko yang diterima oleh pemegang saham itu uangnya akan hilang dan harus melalui jalur pengadilan ya. Untuk menghindari resiko investasi saham ini, investor harus memantau perkembangan saham secara berkala. Perusahaan yang mengalami masalah hingga berpotensi bangkrut biasanya mendapatkan perhatian luas dari berbagai pihak seperti bursa dan media massa. Jadi Anda harus pintar-pintar pilih saham yang kapitalisasi besar ya, saham yang terdaftar di LQ45, saham-saham yang kapitalisasi pasarnya sudah jumbo, sudah rame ya. Oke, itu adalah resiko-resiko dan cara mengatasi dari investasi saham. Sampai di sini saja. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pernyataan dan saran bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya.